Baik, untuk perkuliahan Kamis 2 April 2020 di materi tugas di classroom sudah lengkap. Sudah. Ya, kita lihat ya tugasnya materi ya. Oke, untuk yang pertama, silakan materi ceritakan secara singkat sinopsis yang sudah dibuat dan bagaimana proses mewujudkan sinopsis tadi video konten ya. Terangkat itu prosesnya. Bagaimana sinopsisnya, kemudian terangkat bagaimana proses mewujudkannya dalam video konten. Ya, silakan. Silakan Mas Tari. Ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Suaranya putus-putus sih, Pak. Enggak jelas. Suaranya putus-putus. Sekarang bagaimana? Terus putus suaranya, Pak. Putusnya delay-nya lama banget, jadinya enggak. Coba Pak diganti koneksi wifi. Sekarang? Halo? Ya. Sekarang bagaimana sekarang? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Baik Pak, diulangi ya. Jadi untuk ulangan harian kali ini adalah
mahasiswa memaparkan sinopsis yang telah dibuat dan bagaimana mewujudkan proses pembuatan video konten dari sinopsis dan storyline yang telah dibuat. Silakan Matori diceritakan, dipresentasikan, dipaparkan. Storyboard yang saya buat dalam film itu adalah ada berbagai jenis makhluk hidup di muka bumi yang saling berdampingan dengan kita. Hewan dan tumbuhan saling melengkapi berbagai kehidupan kita. Air jernih dan udara segar adalah sumber daya kehidupan juga yang sangat utama. Hidup dengan lingkungan yang damai, asri, segar. Itulah yang sangat utama. Untuk sinopsisnya, di sebuah desa dengan keadaan lingkungan yang sangat masih indah, masih asri, masih asli. Saya ingin mengeksplor keasliannya itu, gitu Pak. Terus ide keunikan ceritanya seperti apa? Jadi apa yang sebenarnya mau kamu pesan utamanya itu apa sih? Pesan utamanya di kebanyakan lingkungan di perkotaan masih sudah nggak ditemukan lagi lingkungan yang asri seperti itu gitu. Saya ingin mengeksplor bahwa masih ada tempat yang asli, masih asri, indah gitu Pak. Itu objeknya di mana? Ya di batas pagar rumah itu Pak, kata tadi. Masih di lingkungan rumah. Oke. Sekarang Royhan. Halo Royhan. Royhan. Tes, Royhan. Dengar suara Pak Edi, Royhan? Ini udah Pak, sinyalnya udah dapat. Oke. Gimana Royhan? Yang perkembangan yang kemarin tuh Pak. Ya. Kamu apa namanya? Agak mikrofonnya ditempel biar keras sedikit. Yang temanya ya kemarin Mas Yan. Ya, gimana? Ceritakan sinopsisnya, lalu bagaimana langkah-langkah kamu untuk mewujudkan sinopsis tadi ya, ke dalam video konten. Silakan. Mulai dari judul dulu, judulnya suasana di sekitar rumah dan latar tempatnya itu tepatnya di depan rumah saya sendiri. Untuk sinopsisnya, video ini menceritakan tentang suasana di sekitar rumah yang masih berada di pedesaan. Di dalam video tersebut akan menampilkan apa saja yang ada di sekitar rumah. Contohnya seperti flora dan maupun fauna. Tuh. Menuju
skinnya, storyline yang pertama, skin pertama, video pembukaan yang diambil tepat di depan rumah, memperlihatkan rumahnya sehingga langsung diketahui kalau latar tempatnya itu memang benar-benar di rumah, masih di pedesaan. Tidak. Setelah itu masuk ke isi dari video tersebut, scan keduanya. Videonya menampilkan unsur flora dan suasana pagi yang agak mendung, serta diselingi dengan suara audio, Pak. Skin ketiga, muncul selanjutnya itu memunculkan faunanya, Pak. Seperti yang kemarin itu bekicot, ayam, belalang, kupu-kupu, dan serangga-serangga yang lain. Yang keempat, mengambil gambar sekitar rumah kembali, keliling dari samping rumah ke depan sampai ke samping lagi. Jadi memperlihatkan sekitar rumah lagi. Scene selanjutnya yaitu menampilkan suasana ketika kan tadi paginya mendung, setelah itu agak siang mulai hujan turun. Dan scene yang terakhir itu penutup, ada kredit title seperti informasi software yang digunakan dan juga alat-alat yang digunakan. Intinya dari video ini ingin menampilkan suasana yang ada di sekitar rumah yang masih memiliki hawa-hawa pedesaan, Pak, yang masih asri. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya selanjutnya Reni Fitria. Reni Fitria, halo Ren. Reni, videonya di on kan? Ren? Halo Reni. Baik, udah nanti biar menyusul dia. Ya. Baik, sebenarnya tujuannya kali ini Pak Edi hanya ingin memastikan bahwa kalian melakukan dengan baik dan memprosesnya. Tentu kalau kamu proses dengan baik itu kamu paham apa yang kamu lakukan. Jadi nanti Pak Edi akan lebih terangkan di video video tutorial ya ataupun video pembelajaran ya. Karena kalau langsung seperti di sini koneksinya kadang-kadang terputus, mungkin penjelasannya tidak begitu jelas ya, sehingga nanti secara offline Pak Edi bikin penjelasan terlebih dahulu, nanti Pak Edi upload di YouTube, kalian bisa lihat ya bagaimana sinopsis dan pembuatannya, nanti akan ada materi mungkin. Kemudian tugas kalian yang berikutnya adalah untuk UTS-nya nanti ya. Untuk UTS-nya masih berkaitan dengan lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar, tapi kali ini adalah profil desa ya. Jadi kamu kan hidup di desa kamu ya, bagaimana kamu bikin video profil desa di tempat kamu berada ya.
Jadi di dalamnya tentunya akan menceritakan tentang potensi-potensi ataupun kekhasan, keunikan dari desa kamu. Jadi bagaimana indahnya, bagaimana kelebihan-kelebihan ataupun potensi-potensi yang dimiliki, misalnya dalam bidang potensi ekonominya, ataupun misalnya memiliki pasar yang ramai. Jadi situs-situs desa, ya. Jadi kalian ambil di lingkungan sekitar desa kamu, ya. Kalau ataupun potensi keindahan alam ataupun potensi pertanian, ya. Jadi lebih mengarah kepada situs-situsnya. Jadi, nah kemudian kamu juga bisa melakukan ya kalau mungkin kali ini kita tidak melibatkan person ya supaya kontak dengan orang itu dibatasi, tapi kan kamu masih bisa mengambil video-video situs-situs itu. Ya. Jadi mungkin sembari kita menghilangkan kejenuhan kamu juga kalau di rumah terus ya, sambil olahraga pagi, jalan-jalan di lingkungan sekitar, mengambil stock shoot untuk desa kamu, kamu lebih memperhatikan potensi desa kamu, ya, itu buatlah Pak Edi kasih waktu 3 minggu ya, 3 minggu untuk UTS, 3 minggu untuk UTS, proses produksi profil desa. Ya. Nah, sembari nanti Pak Edi juga akan berikan tadi Pak Edi ini mau siapkan tutorial video pembelajaran untuk pembuatan naskah cerita. Ya. Jadi sama seperti kemarin, tentu ini akan diawali. Coba kamu explore dulu ya, sambil kamu menyiapkan ide cerita, menyiapkan sinopsisnya ya, dulu ya, sinopsisnya, kemudian nanti dirancang storyline-nya. Ya. Coba minggu depan kalian presentasikan ya dalam bentuk PPT ya, ataupun kalau di menggunakan HP kan dalam bentuk PDF ya, PPT-nya jadi PDF kemudian dipresentasikan. Gimana? Tentang tugas untuk UTS ada pertanyaan? Atori? Minggu besok berarti story apa namanya sinopsis ya, ringkasan cerita. Membuat sinopsis saja. Ya. Jadi apa yang ringkasan apa yang akan kamu ceritakan, gambaran umum dari apa yang akan kamu ceritakan dalam profil desa kamu. Kamu buat 250 sampai 400 kata. Ini Pak Edi supaya agak lebih ya. 200 antara 250 sampai 500 kata ya. Kira-kira ya ya satu halaman aja, satu halaman kuarto ceritanya ya. Satu halaman kuarto ringkasan cerita, garis-garis besar pokok daripada ide ceritanya. Tapi di situ tolong berikan satu keunikan dalam cerita kamu itu. Sebenarnya apa toh yang akan kamu angkat ini? Apa yang membuat menarik agar orang itu memahami desa kamu? Atau kamu promosikan nilai-nilai unik dari desa kamu itu. Walaupun itu dalam pandangan ya
Bisa saja enggak masalah, itu dalam pandangan personal kamu enggak masalah. Jadi bahwa kamu merasa nyaman, merasa apa yang membuat kamu di desa kamu itu yang membuat nilai-nilai kelebihannya. Nah, tapi coba diungkapkan. Jadi potensi-potensi positif yang diungkapkan. Kita cari potensi-potensi positif dalam segala aspek, ya, lingkungan, sosial, ekonomi, mungkin punya potensi-potensi sekecil apapun, coba kamu kulik, kamu gali. Mungkin kemasyarakatan, apa yang kamu bisa dapatkan dari potensi positif di sana. Raihan gimana? Jelas tugasnya? Reni? Halo Reni? Kalau judulnya Apa? Apa Ren? nya. Halo? Gimana Ren? Kalau judulnya sama sinopsisnya itu tergantung dari ringkasannya cerita itu. Ya. Cuma itu doang, Pak. Untuk desa kamu ya? Cuman itu doang untuk minggu depan ya? Minggu depan hanya sinopsis saja, ringkasan untuk profil desa. Di lingkungan di itu. Desa. Ya, jadi Desa. kamu tinggal di desa mana? Kamu tinggal di desa mana, Ren? Di desa Gata. Gata. Nah, desa Gata itu punya kelebihan apa? Apa? Desa Gata punya kelebihan apa? Desa Bakti, ya itu toh, Pak. Kalau potensi ekonominya apa? Ada pasar? Ada tempat wisata? Tempat wisata ada. Ya, kamu ceritakan potensi-potensi wisatanya, potensi ekonominya, terus kemudian pembangunannya, mungkin jalan-jalan desanya. Ya. Itu potensi sama apa, Pak? Ya, potensi positif saja. Potensi positif dalam ekonomi, sosial, budaya, pariwisata. Ya. Semua potensi ekonomi, sosial, budaya, tempat wisata. Ya, kalau punya potensi itu, coba itu diceritakan dalam profil desamu, Desa Gata. Ya. Ya, jadi ya. Minggu depan dibikin sinopsisnya dulu, ya, sinopsisnya dulu. Ya. Ya. Insya Allah, Pak. Apa? Insya Allah selesai. Oh, Insya Allah selesai. Iya, nanti kan masih apa namanya, masih perlu dikaji dulu ya. Tapi apa yang sudah kamu lakukan, ya. Pak dikasih waktu untuk video profilnya nanti disempurnakan untuk UTS ya. Untuk UTS nanti sampai akhir UTS itu 3 minggu lagi. Jadi ini dalam 3 minggu prosesnya ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga selesai dikumpulkan ke UTS. Ya. Jadi tugasmu ada potensi di lingkungan desa, rumah desa, Pak. Ya, kan tugas 1 lingkungan rumahmu. Tugas 1. Ya. Kemarin, ya. Sudah belum? Ya. Belum toh, belum diupload toh? Ya. Nah, tugas 1. Tugas 2, potensi desa. Nah, video berarti potensi di lingkungan rumah 1. Ya. Apa? Sama potensi desa 1. Potensi di desa 1. Ya. Ya, dibuat TPT apa Pak itu?
storyline ya buat PPT, storyline-nya dibuat PPT, sinopsisnya, Ya. kemudian sama videonya jelas harus dibikin ya, karena kita harus bikin videonya. Ya. Oke ya. Baik, Royhan, gimana Royhan? Tanya Pak, misalnya kalau punya saya itu kan Kecamatan Sambi, Desa Sambi. Nah, saya ngambil profilnya itu cenderung ke kecamatannya nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi profilnya cenderung ke kecamatannya nggak apa-apa. Artinya ini situasi lingkungan yang lebih agak masih ya desa atau kecamatan nggak apa-apa. Oke. Sama satu lagi, Pak. Ya, apa? Misalnya kan besok kan dulu profil storyline sama. Lah kalau misalnya pas penyelesaian kan kadang ada yang miss gitu, beda gitu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, kan itu namanya masih merupakan panduan loh. Ya, kan ada dokumen awalnya untuk perencanaan. Jadi sifatnya kamu membuat sebuah perencanaan dari produksi dengan membuat sinopsis gambaran umum dari cerita, ya. Sinopsisnya itu kan gambaran umumnya kan sekitar satu halaman folio saja, ya. Terus kemudian nanti gambaran umum itu akan kamu breakdown dalam rencana adegan pembabakan. Alur ceritanya seperti ini, rencananya. Nah, nanti dalam perjalanan ada perubahan nggak masalah. Yang namanya itu juga dokumen perencanaan. Tapi nanti setelah ada perubahan disesuaikan lagi menjadi naskah yang sudah jadi, ya. Jelas? Ya. Jelas. Ya. Materi gimana? Untuk durasinya itu berapa menit? Oh, durasinya. Baik ya. Jadi untuk durasinya untuk kompani profil desa itu kalau kompani profil desa ya 15 menit. Ya, 15 menit, Pak. Ya. 15 menit. Kalau kemarin kan berapa menit kemarin? 3 menit ya. Nah, sekarang 3 menit. Karena ini cakupannya lebih luas dan juga agar cerita kamu itu ya ini durasinya Pak diperpanjang untuk profil, kompani profilnya adalah ya 10 sampai 15 menit. Ya, sekitar itu. Jadi batasannya 10 sampai 15 menit. Tidak boleh kurang dari 10 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, jadi mungkin 12, 13 enggak masalah, ataupun 10 enggak masalah. Ya. Tentang gaya, terserah kamu. Ya, gaya. Jadi gaya visual ini juga penting ya. Jadi bagaimana kamu tidak hanya sekedar dokumenter ya. Jadi itu sifatnya tidak hanya sekedar dokumenter, tapi juga informatif, tapi juga berikan sentuhan ekspresi dari ekspresi kreatif dari kamu sebagai seorang videografer, gitu ya. Itu dibubuhkan di situ. Ya. Gimana Matori? Jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi itu tugas itu 3 minggu ya. 3 minggu untuk UTS. Ya. Tapi setiap minggu harus ada laporan. Setiap minggu harus ada laporan sampai akhir tugasnya. Ya. Nanti diceritakan, dilaporkan sejauh mana mungkin ada. Dan coba laporannya tetap dalam bentuk PPT ya. Jadi laporannya bentuk PPT. Jadi waktu kamu misalnya di dalam kuliah seperti ini, kamu bisa berikan gambaran-gambaran besar di-sharekan berupa PPT kamu itu, ataupun kalau kamu menggunakan HP, PDF, PPT-nya dikonversi PDF, share dokumen nanti di halaman-halamannya ditampilkan di situ.
Jadi laporan perkembangan itu bisa merupakan proses selama kamu 1 minggu itu. Mungkin kamu pas produksi, nah ini produksi pengambilan gambar. Ya, jadi kamu akan memberikan progress report proses produksi kamu tiap mingguannya. Ya. Jadi walaupun dituntut minggu depan hanya sinopsisnya sudah diketahui, tapi kamu mungkin sudah mulai mengambil stok shoot ataupun eksplorasi terlebih dahulu. Ya, jadi itu sudah bisa menjadi bagian dari prosesnya dilaporkan selama 1 minggu ini ya. Apa saja yang sudah kamu lakukan, mungkin dalam tahap eksplorasi awal ya tentu ini kamu laporkan ya. Jadi laporan mingguannya ada 2 kali ya, minggu ini, minggu besoknya, kemudian minggu berikutnya sudah selesai, sudah laporan akhir, itu ya. Jadi Pak Edi, coba apa yang kamu lakukan selama 3 minggu ini itu menunjukkan keseriusan kamu di dalam mengerjakan proyek profil untuk desa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah Pak Edi akhiri ini ya. Nanti Pak Edi berikan instruksinya juga melalui Classroom ya. Jadi kalau Classroom silakan nanti dibaca. Berarti ada tugas 345. 345 itu untuk tugas profil desa ya. 345 ya. Jadi mulai laporan mingguan 1, laporan mingguan 2 sama laporan akhirnya. Ada 3 tahapan ya. Baik, saya kira cukup ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.